Selamat pagi, Jess. Jess, ini ada komen bagus loh. Tapi di Facebook ya, kalau di Facebook saya nggak bisa reply langsung. Tapi saya harus screenshot dan kemudian saya tunjukkan ke kamu. Kalau di TikTok bisa langsung. Saya coba membuat video di Facebook, nggak bisa. Ya, saya coba membuat video di Facebook sama di Instagram nggak bisa karena jatah membuat videonya hanya 3 menit saja. Saya nggak terbiasa membuat video 3 menit gitu, nggak biasa saya. Saya minimal buat video itu sampai sampai 10 menit. Biasa saya seperti itu. Makanya video saya rata-rata 10 menit. Kalau di YouTube mungkin ya bisa 1 jam ya. Saya belum coba. Tapi kalau di YouTube biasanya video-video saya adalah motivasi. Saya belum coba lagi karena konten yang pertama dulu yang saya mendapatkan monetisasi dari YouTube hilang, udah dihack orang. Nah, tapi nggak tahu itu orang itu seperti apa, nggak tahu saya. Hilang. Nih Jess, kamu liatin dulu Jess. Saya share ke kamu ya. Nih, ini ada komen dari Pak Andi Untung nih. Saya minggir dulu deh, kamu baca deh. Nah, itu komennya Pak Andi Untung itu. Ya, Pak Andi Untung memberikan komen di Facebook. Dia katakan, "Bang, aku mau tanya, bukankah kalau kadar gula terlalu rendah itu bisa menyebabkan sakit kuning? Bagaimana mengatur makanan agar tidak kekurangan kadar gula rendah, gula darah?" Nah, itu komen yang beliau sampaikan. Oke ya, saya tidak akan hilangkan itu ya. Nanti kalau kamu ada apa-apa bisa langsung ke sini nih ya, ke Vira ya. Supaya kamu bisa dibantu. Karena semua tulisan saya udah ada di Vira, Vira tinggal share. Pertanyaanmu apa, Vira share. Pertanyaanmu apa, Vira share. Gitu. Nah, buat yang suka telepon-telepon Vira, saya kasih tahu dulu. Baca profilnya. No call. WA only. Ya, kamu harus paham itu. Nih, permasalahannya dari Pak Andi ya, yang berhubungan dengan sakit kuning itu ya. Sakit kuning itu kan bisa setiap orang mengatakan, bentar saya ubah ini latar belakangnya. Ya, jelas ya tadi ya pertanyaannya Pak Andi ya. Dikatakan sakit kuning dan sakit kuning itu selalu diidentikan dengan liver. Nah, saya mengatakan dalam sebuah prinsip yang saya sampaikan adalah orang yang kolesterolnya tinggi, gula darahnya rendah, itu modal umur panjang. Kamu suka enggak suka, kamu percaya enggak percaya, tapi itu fakta kehidupan, Jess. Ya, itu sebabnya saya anti dengan musuh kolesterol. Saya bukan bukan memusuhi kolesterol. Karena apa? Karena seluruh kehidupan manusia dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, makanannya kolesterol. Itu sebabnya liver menciptakan kolesterolmu 400 miligram per desiliter. Kamu bayangin tuh, 24 jam itu berapa? 400 miligram per desiliter. Dan 30%-nya dia harus supply ke otak. Nah, sementara kamu diajari anti sama kolesterol. Justru malah kamu harusnya bersahabat dengan kolesterol kalau mau sehat. Tapi ada syarat. Kolesterolmu tinggi, tubuhmu menjadi sehat kalau gula darahmu turun, gula darahmu rendah. Nah, tapi ada ini ketakutan lagi yang ditunjukkan. Tuh, gula darah yang rendah, resiko kena penyakit kuning. Enggak gitu, Pak, caranya, Pak. Kamu harus tahu gula itu prinsipnya seperti apa. Ya, tubuh butuh gula, yes. Tapi ingat, ada 5 elemen yang tubuh butuhkan. Yang 2 ini disebut mikronutrisi, yang 3 ini disebut makronutrisi. Ini dibutuhkan sama tubuh semua. Dan inilah yang membentuk kesehatanmu. 2 mikronutrisi ini adalah mineral sama vitamin. Itu sebabnya kamu suka enggak suka, butuh enggak butuh, mau tidak mau, harus mensuplai tubuhmu dengan 2 ini. Mineral sama vitamin. Mineral sama vitamin ada di buah, ada di sayur, ada di telur, ada di ikan, ada di daging, ada di seafood. Itu mineral sama vitamin. Tapi seberapa banyak itu dibandingkan dengan gulanya? Ingat ya, ini kembali ke nomor 3 ini ya, karbo ya. Gitu. Makanya yang paling aman, yang paling recommended, kamu mensuplai mineral sama vitamin ini melalui suplemen. Saya menganjurkan pakai racikan Makci, ini udah habis nih. Racikan saya untuk minuman sore ini udah habis. Kalau racikan macin, 1 saset bisa diseduh sampai bening. Kayak tadi itu bening. Seduh aja sampai bening, enggak apa-apa. 2 kali, 3 kali. Karena tubuhmu 1 hari itu kan butuh 8 sampai 12 gelas. Ya, 8 sampai 12 gelas kayak begini.
satu hari. Kalau berat badanmu di atas 80 kilo, kamu butuh lebih banyak 15 sampai 18 gelas. Kalau kayak saya ini 80 kilo ini satu hari bisa 15 gelas tubuh saya. Nah, orang bilang, Pak Effendi kok gendut makan cuma satu hari sekali. Dari 114 turun ke yang sekarang ini, Pak. Dari 114 kilo turunnya ke sekarang. Tinggi badan saya 180. Kalau berat badan saya 80, gemoy. Seksi badan saya. Kalau mau jadi peragawan, saya turunkan sampai 78. Nah, itu baru peragawan. Ya, itu gambarannya sampai 72 harusnya ceking saya. Kayak zaman SMA dulu, itu badan saya ceking sekali. Ya, ini harus kamu supply dari suplemen. Kalau nggak mau beli suplemen karena mahal ya. Ini 600, ini 500 ya. Ini 1,2 juta, 1,6 juta. Terus ini eh, banyak lagi. Kamu nggak kuat beli suplemen terus. Ya, makanya racikan macin itu bagus banget. Kamu minum satu saset, seduh. Minum seduh, minum seduh, minum seduh sampai bening, nggak ada masalah. Ini untuk mikronutrisinya. Makanya kamu ikut IF yang katanya nggak makan, tapi minum saja. Kalau minum air putih, kamu nggak mampu, nggak kuat. Kenapa nggak kuat? Karena selmu nggak ternutrisi. Itu bedanya bacot saya dengan yang kamu sebut IF itu. Cuman saya nggak mempelajari IF. Kalau saya akan mengajari kamu nggak makan 18 jam, terus kemudian 6 jamnya kamu bisa makan, tapi kamu bisa mampu kuat karena selmu ternutrisi. Karena apa? Minumnya racikan macin. Racikan macin beda sama minuman berenergi ya. Racikan macin itu minuman bernutrisi. Makanya macin menutrisi sel tubuhmu. Baru kamu butuh 3 ini, yang namanya makronutrisi. Asam amino, asam lemak, sama karbo. Asam amino, asam lemak bisa dipecah menjadi karbo. Karbo itu apa? Karbo itu gula. Ada glukosa, sakrosa, fruktosa. Itu karbo. Karbo nggak bisa dipecah jadi ini. Makanya saya bilang ini sampah. Kamu makannya sampah. Nasi, tepung, gula, gorengan, cemilan, 10, kue, 11, 12, 13, minuman-minuman manis. Ini sampah. Mie, apa itu semua, jajanan. Ini sampah. Kenapa? Karena kamu makan ini jadi tai. Nggak bisa dipecah jadi asam amino dan asam lemak. Sementara kamu makan asam amino, asam lemak, pasti sudah ada karbonya, sudah ada gulanya. Telur kamu masak, sudah ada karbonya. Daging kamu masak, sudah ada karbonya. Ikan kamu masak, sudah ada karbonya. Seafood kamu masak, sudah ada karbonya. Dan kalau kamu makan ikan, daging, seafood, ini bisa dipecah menjadi gula dalam tubuhmu. Makanya kamu tidak berlebih. Yang membuat masalah penyumbatan, yang membuat masalah fatty liver, yang membuat masalah lemak yang berlebih di tubuh, itu bukan lemak karena kamu makan asam amino dan asam lemak. Tidak. Karena itu dipecah menjadi kolesterol oleh livermu untuk makanan otak. Terus apa itu? Itu adalah gula, namanya fruktosa. Diambil dari buah. Itu gulanya. Dan berlebih. Karena apa? Karena kamu selalu buah-buahan yang kamu suka. Pagi, siang, sore buah-buahan. Resikonya yaitu fatty liver. Resikonya yaitu kuning. Gitu. Makanya ini selalu saya bilang skip. Karena bisa dipecah dari sini. Gitu. Paham ya maksud saya ya? Nah, problem liver ini kan tidak jauh dari empedu. Problem gula darah juga tidak jauh dari empedu. Ingat, empedu itu adalah cairan yang membutuhkan lemak, tapi lemaknya bukan lemak gula. Lemak gula ini adalah cadangan energi yang berlebih dalam tubuhmu, yang harusnya kamu kurangi, pangkas banyak-banyak. Harusnya. Makanya dianjurkan kamu jalan kaki 10.000 langkah setiap hari. Atau nge-gym. Karena kamu makan pagi, siang, malam. Ya, ada aturan loh dalam tubuhmu, itu ada siklus yang kamu nggak bisa langgar. Ketika kamu langgar, kamu butuh waktu 3 sampai 5 tahun, kamu terfarmasi habis. Ya, makanya kamu menghabiskan uang hasil kerjamu dalam waktu 5, 10, 20 tahun. Gara-gara apa? Gara-gara kamu nggak bisa mengintimidasi mulutmu untuk dikunci rapat-rapat dan makan sesuai dengan apa yang dibutuhkannya. Makanya Yesus memberikan satu dampak yang hebat. Kalau kamu mau pahami itu ya, kamu percaya boleh nggak boleh, kan itu hakmu. Ketika dia puasa 40 hari, lalu ketika pertama selesai 40 hari, dihadapkan dengan makanan. Apa kata Yesus? Manusia hidup bukan hanya dari roti. Artinya apa? Nggak sembarangan kamu makan, kamu udah bisa hidup sehat.